Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini 11 November 2022, acara inti KTT ASEAN ke-40 dan 41 dimulai. KTT dilakukan dalam dua format, yaitu dalam format plenary yang membahas mengenai ASEAN Community and Ways Forward, dan dalam bentuk retreat yang membahas isu external relation, perkembangan kawasan global, serta isu Myanmar. Saya ingin mulai dengan format plenary atau KTT plenary yang membahas mengenai community building dan ways forward. Pesan utama yang disampaikan Bapak Presiden dalam pertemuan plenary antara lain bahwa pada saat ini ASEAN menghadapi tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. Secara eksternal, ASEAN harus mampu menavigasi rivalitas kekuatan besar yang semakin menajam, sementara secara internal, ASEAN harus tetap relevan, menjaga kepatuhan terhadap piagam ASEAN, dan mengatasi krisis di Myanmar. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kesatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci. Kesatuan dan sentralitas ini harus dimaknai secara konkret dan bukan semata-mata menjadi mantra kosong. Terkait hal ini, Bapak Presiden menyampaikan 3 hal. Pertama, piagam ASEAN harus dijalankan secara seutuhnya dan tidak boleh tebang pilih. Kedua, kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN harus diperkuat. Time frame penguatan ini harus dilakukan untuk jangka panjang, yaitu 20 tahun ke depan. ASEAN di tahun 2045 harus dapat lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Ketiga, peran ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang tangguh harus diperkuat. ASEAN harus mampu membangun ketahanan pangan dan energi, kemandirian kesehatan, dan stabilitas keuangan kawasan. Dan ASEAN harus menjadi agenda setter dalam memajukan prioritas-prioritas tersebut. Sementara itu, dalam sesi retreat dalam KTT, diskusi lebih banyak difokuskan pada perkembangan situasi Myanmar. Rata-rata para pemimpin ASEAN menyampaikan concern dan bahkan kekecewaan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk, tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5 Point of Consensus atau 5PC, dan dilihat tidak adanya komitmen junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5PC. Diskusi mengenai Myanmar di retreat dilakukan dengan sangat terbuka dan intensif. Dan dalam 2 hari terakhir, yaitu sejak tanggal 10 November hingga 11 November, negosiasi mengenai review dan keputusan para leaders mengenai implementasi 5 Point of Consensus dilakukan langsung oleh para menteri luar negeri ASEAN. Sudah tidak dilakukan pada tingkat SOM. Rekan-rekan, tidak mudah mencapai konsensus dari keputusan para pemimpin ASEAN mengenai implementasi 5PC ini. Namun, akhirnya konsensus dapat tercapai. Di dalam salah satu paragrafnya, kalau kita lihat dari keputusan tersebut, menegaskan kembali, sekali lagi menegaskan kembali keputusan para pemimpin ASEAN bahwa partisipasi non-political representation dari Myanmar berlaku untuk AMM dan KTT. Di dalam paragraf tersebut, kalau kita lihat di dalam decision-nya ada di paragraf 9, para pemimpin ASEAN juga menugaskan kepada ASEAN Coordinating Council. Saya ingin ulangi supaya tidak salah, bahwa para pemimpin ASEAN juga menugaskan kepada ASEAN Coordinating Council, dalam hal ini berarti para Menlu ASEAN, untuk mengkaji lebih lanjut, further review, partisipasi Myanmar di semua pertemuan ASEAN jika memang situasi memerlukannya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan keputusan para
pemimpin ASEAN mengenai implementasi 5PC ini, maka terkandung pesan sebagai berikut. Pertama, ini adalah untuk pertama kalinya para pemimpin menegaskan tidak diizinkannya wakil tingkat politik dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT dan pertemuan para menteri luar negeri. Dan ini adalah keputusan tertulis pertama pada tingkat pemimpin yang dikeluarkan oleh ASEAN. Tentunya ini menjadi jurisprudensi bagi ASEAN. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan dari keputusan para pemimpin ASEAN ini, paragraf ini mengirimkan, paragraf ke-9 terutama, mengirimkan pesan yang kuat atau bahkan warning terhadap junta militer Myanmar bahwa jika situasi tidak membaik, maka pengaturan yang diterapkan untuk AMN dan KTT dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya. Jadi itulah kalau kita lihat dari keputusan tersebut pesan yang ingin disampaikan oleh para pemimpin ASEAN. Dalam retreat, beberapa pesan utama yang disampaikan Bapak Presiden antara lain, pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Kedua, menegaskan seruan pentingnya penghentian kekerasan segera. Ketiga, pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Keempat, Bapak Presiden juga meminta agar pengaturan non-political representation dari Myanmar dapat juga diberlakukan beyond KTT dan AMN. Kelima, ASEAN harus segera melakukan engagement dengan semua stakeholders. Keenam, ASEAN seharusnya tidak memberikan dukungan terhadap rencana pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasarkan dialog nasional yang inklusif. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN menghasilkan 19 dokumen yang diadopsi. Antara lain, ASEAN Leaders Vision Statement on ASEAN ACT Addressing Challenges Together, kemudian ASEAN Leaders Statement on the 55th Anniversary of ASEAN, kemudian ASEAN Leaders Statement on ASEAN Connectivity Post-2025 Agenda, kemudian ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste to ASEAN, kemudian ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of 5-Point Consensus, kemudian HLTF High-Level Task Force Recommendation on Strengthening ASEAN Capacity and Institutional Effectiveness to the 40th and 41st ASEAN Summit, dan lain sebagainya. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai keputusan para pemimpin ASEAN terkait aplikasi keanggotaan Timor-Leste sebagaimana dimuat dalam ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste to ASEAN. Sebelum para pemimpin mengambil keputusan, para Menteri Luar Negeri ASEAN secara panjang lebar membahas mengenai aplikasi ini. Sekjen ASEAN menyampaikan briefing mengenai hasil laporan 3 fact-finding team. Para pemimpin ASEAN di dalam statement tersebut memutuskan menyetujui secara prinsip diterimanya Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, memberikan status observer dan memperbolehkan Timor-Leste berpartisipasi pada pertemuan ASEAN termasuk sesi pleno KTT, menugaskan ACC untuk memformulasikan roadmap dengan kriteria yang objektif bagi keanggotaan penuh Timor-Leste, termasuk berdasarkan milestone yang telah diidentifikasi dalam laporan fact-finding mission yang dilakukan oleh 3 pilar komunitas ASEAN.
ACC atau ASEAN Coordinating Council ditugaskan untuk menyusun roadmap yang akan dilaporkan pada KTT ke-42 untuk diadopsi. Semua negara ASEAN dan mitra dialog diminta mendukung penuh Timor Leste untuk mencapai milestone tersebut melalui pemberian bantuan, pengembangan kapasitas, dan dukungan lainnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah KTT ASEAN, para pemimpin ASEAN mulai melakukan pertemuan dengan negara mitra wicara atau dialog partners, yaitu pada hari ini dengan RRT dan juga dengan Korea Selatan. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB. Beberapa pesan yang disampaikan Presiden dalam KTT ASEAN RRT antara lain bahwa kerjasama ASEAN RRT penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia dan kawasan saat ini. Terdapat 3 area yang disoroti Bapak Presiden. Pertama, pentingnya kerjasama ketahanan pangan. Untuk itu, kerjasama penting untuk diarahkan pada penguatan rantai pasok, stabilisasi harga pangan melalui antara lain upaya memperkuat buffer cadangan pangan dan mekanisme darurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian. Kedua, pentingnya kerjasama stabilisasi finansial di kawasan. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan untuk memastikan langkah yang paling efektif untuk mencegah resesi dan memperoleh early warning serta dukungan likuiditas. Ketiga, ASEAN dan RRT harus bekerja sama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Sebagai negara besar di kawasan, RRT memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif. Ini dapat dilakukan dengan membangun strategic trust dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Rekan-rekan, KTT dengan RRT mengadopsi 3 joint statement, yaitu untuk peringatan 20 tahun Declaration of Conduct di Laut Cina Selatan, kemudian pembangunan bersama dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kerjasama infrastruktur dan konektivitas, serta kerjasama ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan, akses pangan, serta stabilitas ketahanan pangan. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT dengan mitra bicara kedua adalah dengan Korea Selatan. Di dalam KTT dengan Korea Selatan, Bapak Presiden antara lain menyampaikan 2 pesan utama. Pertama, ASEAN dan Korea Selatan harus dapat menjadi mesin utama perdamaian di kawasan. Kedua, fokus kerjasama ekonomi perlu diarahkan untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan hijau. Pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi kunci bagi masa depan kawasan. Presiden mengundang Korea Selatan menjadi mitra membangun ibu kota Nusantara melalui investasi maupun alih teknologi. KTT dengan Korea Selatan kali ini mencatat diselesaikannya kerangka acuan Working Group on Technical Barriers to Trade untuk memperkuat perjanjian perdagangan bebas ASEAN Korea Selatan. Selain itu, pada kesempatan ini Korea Selatan juga menyampaikan Indo-Pacific Framework Strategy yang merupakan komitmen Korea Selatan untuk membangun sinergi dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Pertemuan terakhir para pemimpin ASEAN hari ini adalah dengan Sekjen PBB. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden menyampaikan beberapa pesan utama. Pertama, pentingnya dijaga semangat reformasi PBB. Kedua, apresiasi atas kerja keras Sekjen PBB dalam mengatasi krisis yang disebabkan perang di Ukraina. Dalam kaitan ini, Presiden menegaskan Indonesia akan terus mendukung kerja Sekjen PBB, termasuk dalam kapasitas Presiden sebagai champion Global Crisis Response Group. Ketiga,
kerjasama komprehensif PBB dan ASEAN harus diterjemahkan lebih konkret. Untuk itu, mekanisme komunikasi dan dialog antara PBB dan ASEAN perlu diperkuat. KTT dengan PBB menghasilkan Chairman Statement yang antara lain menggarisbawahi dukungan PBB terhadap penguatan isu Women, Peace and Security dengan diluncurkannya Regional Plan of Action on Women, Peace and Security yang merupakan usulan Indonesia pada tahun 2020. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan mengenai seluruh pertemuan yang dihadiri Bapak Presiden pada hari ini 11 November 2022. Terima kasih.